Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Goeser Indonesia Raya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Badu, channel seputar sepeda yang selalu edukatif, informatif, dan menambah wawasan tentang dunia persepedaan. Tahun 2020 tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Selama tahun 2020, belasan sepeda seri terbaru dari masing-masing pabrikan besar di tanah air resmi mengaspal di jalanan. Prinsipal seolah-olah berlomba-lomba untuk memikat hati konsumen dengan menghadirkan sepeda dengan spek terbaru dan teknologi terkini. Walaupun disadari, Polygon masih menjadi market leader persepedaan di Indonesia. Nama Polygon seolah sudah melekat kuat di benak teman-teman Goeser semua. Tetapi, meskipun demikian, untuk sepeda terbaik belum tentu jatuh ke tangan Polygon. Pada kesempatan kali ini, channel Baduo akan membahas sepeda-sepeda terbaik tahun 2020 yang berada di ring harga 5 jutaan. Patokan utama kami adalah spek yang ditawarkan, dan yang kedua adalah harga jual. Harga 5 jutaan adalah harga psikologis yang paling banyak dibeli oleh Goeser di Indonesia. Harga 5 jutaan dirasa berada di tengah-tengah antara value dan spek yang ditawarkan oleh pabrikan. Berikut akan kita tampilkan sepeda dengan spek terbaik dari masing-masing pabrikan. Nanti di akhir video akan kita pilih siapa yang jadi terbaik, disertai dengan ulasan lengkapnya. Tetapi sebelumnya, terlebih dahulu, dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari Goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif, dan menambah wawasan seputar dunia persepedaan. Yang pertama, kita bahas Polygon. Sayangnya, untuk Polygon, tidak ada sepeda yang dibanderol di ring harga 5 jutaan. Nah, I gotta be in the fridge. It's empty! Yang mendekati adalah Premier 5, yang dibanderol Rp4.750.000. Di atas itu adalah sang legendaris Xtrada 5 yang dibanderol Rp6,1 juta. Maka dari itu, Polygon tidak mengirimkan wakilnya di sini. Lanjut ke United Bike. Di line up United Bike terdapat dua buah sepeda yang harganya 5 jutaan. Yang pertama, United Miami 4.0 dan yang kedua, United Detroit 4.10. Detroit 4.10 terpaksa kami eliminasi karena menggunakan grup set dari Niseko yang secara kualitas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Shimano. United Miami 4.0 dibanderol dengan harga Rp5.800.000. Garis besar spek dari United Miami adalah frame dengan bahan dasar alloy, tapered head tube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 120 mm lockout. Untuk drivetrainnya menggunakan shifter Shimano Altus 3x9 speed. Untuk FD menggunakan Shimano Altus, sementara RD-nya menggunakan Shimano seri Acera. Untuk crank menggunakan Shimano non-series. Sayangnya belum menggunakan bottom bracket Hollowtech. Untuk sprocket menggunakan Shimano Acera 11-36T 9 speed. Untuk remnya menggunakan Tektro M275 hydraulic disc brake. Selanjutnya kita berlanjut ke Trill Bicycle. Trill mengirimkan sepeda Vanquish 2.0 yang dibanderol Rp5.340.000. Garis besar spek dari Trill Vanquish 2.0 adalah frame dengan bahan dasar alloy, boost, tapered head tube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 120 mm lockout. Untuk drivetrainnya menggunakan shifter Shimano Altus 2x9 speed. Begitu juga dengan FD dan RD-nya yang juga menggunakan Shimano seri Altus. Untuk crank menggunakan Vortex dengan bottom bracket Hollowtech. Untuk sprocket menggunakan Shimano Acera 11-36T 9 speed. Untuk remnya menggunakan Tektro M275 hydraulic disc brake. Yang terakhir, kita ke Pacific Bike. Yang belakangan ini seolah menganaktirikan sepeda cross country-nya
dan lebih fokus ke sepeda lipatnya. Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something, and we have to do it now. Who's that? Pacific Bike mengirimkan Blizzard 5.0 yang dibanderol Rp5.250.000. Spek yang disematkan oleh Pacific Bike di Blizzard 5.0 ini adalah frame dengan bahan dasar alloy, tapered headtube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 120 mm lockout. Untuk drivetrainnya menggunakan shifter Shimano Altus M3000 2x9 speed. Untuk FD dan RD-nya, Blizzard 5.0 menggunakan Shimano seri Alivio M4100 untuk FD-nya dan Shimano M4000 untuk RD-nya. Untuk crank menggunakan Shimano MT201 dengan bottom bracket Hollowtech. Untuk sprocket menggunakan sprocket non-series berukuran 11-34T. Untuk remnya menggunakan Shimano Altus M200 hydraulic disc brake. Dari penjelasan tadi, rekomendasi sepeda di rank harga 5 jutaan mengerucut. Hanya 3 kandidat saja, yaitu Miami 4.0, Trail Vanquish 2.0, dan Pacific Blizzard 5.0. Mari kita komparasi. Yang pertama, kita bahas persamaannya dulu. Ketiganya, baik Miami 4.0, Vanquish 2.0, dan Blizzard 5.0 sama-sama menggunakan frame alloy, tapered headtube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork, sama-sama menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 120 mm lockout. Hal kecil yang membedakan adalah Vanquish 2.0 sudah mengadopsi boost untuk framenya, sementara yang lainnya belum. Untuk opsi kecepatannya, Vanquish 2.0 dan Blizzard 5.0 sama-sama menggunakan percepatan 2x9 speed. Sedangkan Miami 4.0 menggunakan 3x9 speed. Untuk brake setnya, sama-sama menggunakan hydraulic disc brake dan shifter yang sama-sama menggunakan Shimano seri Altus. Sekarang, kita beralih ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sepeda. Yang pertama, Miami 4.0 unggul di segi banyaknya pilihan kecepatan dengan satu-satunya yang menggunakan 3x9 speed. Blizzard 5.0 unggul di segi drivetrain karena menggunakan Shimano Alivio untuk FD dan RD-nya, jika dibandingkan dengan Miami 4.0 yang menggunakan mix Altus dan Acera, dan Vanquish 2.0 yang menggunakan Altus. Karena secara hierarki di keluarga Shimano, posisi Alivio berada 2 tingkatan di atas Altus dan 1 tingkatan di atas Acera. Selanjutnya, Vanquish 2.0 dan Miami 4.0 unggul di segi sprocketnya karena menggunakan sprocket dari Shimano seri Acera, jika dibandingkan dengan Blizzard 5.0 yang menggunakan sprocket non-series. Dengan menggunakan sprocket dari Shimano, tentu impresi perpindahan gigi lebih smooth dan presisi jika dibandingkan dengan non-series. Masih di sprocket, Vanquish 2.0 dan Miami 4.0 juga unggul di ukuran sprocket. Jika Blizzard 5.0 hanya dibekali sprocket berukuran 11-34T saja, sedangkan Vanquish 2.0 dan Miami 4.0 sudah menggunakan ukuran yang lebih besar, yaitu 11-36T. Dengan sprocket yang lebih besar, tentu akan lebih memudahkan kita ketika melewati trek tanjakan. Selanjutnya adalah di bagian crank. Di poin ini, Blizzard 5.0 sedikit lebih unggul karena menggunakan crank dari Shimano. Jika dibandingkan dengan crank Vortex, Vanquish 2.0 dan Shimano non-series Miami 4.0 yang belum menggunakan Hollowtech. Crank Shimano Hollowtech dirasa memberikan tingkatan kepresisian yang lebih baik dan lebih smooth saat melakukan shifting di crank dan bisa mereduksi bobot. Untuk brake setnya, antara Tektro dan Shimano memiliki kualitas yang hampir mirip, masih berada di satu level antara keduanya. Oke teman-teman goeser semua, sebelum masuk ke kesimpulan, apabila goeser merasa video tadi bermanfaat,
Support kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari Goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif. Berikut adalah kesimpulan setelah kita uraikan detail spek antara United Miami 4.0, Triumph Vanquish 2.0, dan Pacific Blizzard 5.0. United Miami 4.0 dan Triumph Vanquish 2.0 unggul di sprocket dan ukuran sprocketnya. Sementara Pacific Blizzard 5.0 unggul di FD, RD, dan crank. Sedangkan untuk frame, shifter, dan brake set, keduanya seimbang. Untuk harga, Miami 4.0 dibanderol dengan harga 5,8 juta rupiah. Vanquish 2.0 dibanderol seharga 5.340.000 rupiah. Sedangkan Blizzard 5.0 dibanderol seharga 5.250.000 rupiah. Hanya terdapat selisih harga sebesar 90.000 rupiah saja di antara Vanquish 2.0 dan Blizzard 5.0. Tetapi ada selisih yang lumayan banyak dengan Miami 4.0. Pilihannya ada di teman-teman Goeser masing-masing. Oke teman-teman Goeser semua, demikian perbandingan detail spek antara United Miami 4.0, Triumph Vanquish 2.0, dan Pacific Blizzard 5.0. Semoga ulasan kita tadi bisa menjadi bahan pertimbangan Goeser yang ingin membelinya. Jika ada pertanyaan, masukan, atau request sepeda untuk direview, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video kita tadi bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan Goeser di Indonesia Raya. Sekian dari kami, channel Baduo. Tetap goes, tetap sehat, jangan lupa safety riding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.